Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Ilmi Sadiah. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem kepartaian. Nah, apa sih itu partai? Jadi, partai merupakan salah satu alat atau kendaraan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai kekuasaan. Dalam halnya, di dalam pemilu memerlukan persyaratan, salah satunya adalah partai. Nah, partai ini harus mengusung kadernya dalam pemilihan calon legislatif maupun eksekutif yang memang sesuai dan kebijakannya relevan, bagaimana kebijakan tersebut memihak pada rakyat sehingga partai dapat memilih kader terbaik menurut mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan politiknya? Jadi politik itu sama dengan seperti partai. Jadi politik itu adalah suatu interaksi antara pemerintah dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Ya, apa tujuannya? Ya untuk mensejahterakan. Kembali lagi untuk kebaikan, tujuannya itu adalah untuk kebaikan. Nah, kemudian di sini saya mau menjelaskan tentang jenis partai. Jadi partai itu memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah yang pertama, partai tunggal. Partai tunggal ini biasanya dimiliki oleh negara komunis. Dan yang kedua, partai dwipartai. Jadi dwipartai ini biasanya yaitu salah satunya negara Amerika Serikat yang memiliki dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, kemudian multipartai. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem multipartai, yang dimana pasca reformasi di tahun 99 partai tersebut banyak. Salah satunya apa? Salah satunya Partai Golkar, Gerindra, PDIP, dan PKS dan lain sebagainya. Menarik nih, di sini saya mau menjelaskan tentang Partai Kebangkitan Bangsa, yang dimana partai ini didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan partai PKB ini telah didirikan sejak tahun 1998, yang sebelumnya adalah merupakan partai P3, namun diganti menjadi partai PKB. Dan banyak yang dan diantaranya adalah salah satunya Nahdlatul Ulama yang banyak mendukung atau mengikuti lah dari partai PKB ini gitu. Sebelumnya kan P3, sekarang ke PKB, karena pengikut terbesarnya itu ada di Nahdlatul Ulama. Jadi partai PKB ini telah menjadi partai dalam peringkat 10 terbesar di Indonesia. Dan bahkan mungkin jajaran parlemennya banyak yang menduduki dari partai PKB, bukan lagi mungkin ya, sudah. Dan kemudian ya kalian tahulah salah satu menteri dari Muhaimin Iskandar atau Caimin yang sekarang menjadi ketua dari PKB. Nah, kemudian saya sebelumnya pernah magang di DPW PKB Provinsi Jawa Barat, yang ketuanya itu adalah Saiful Huda, yang dimana partai PKB ini menjelaskan tentang bagaimana jihadnya itu untuk membela yang lemah, ya. Jadi partai PKB selain bernapaskan Islam, tapi juga membela yang lemah. Karena ketika sewaktu saya magang di DPW PKB Provinsi Jawa Barat, jadi sewaktu saya mengikuti para staf yang ada di DPW PKB Jawa Barat, saya diajak ke suatu tempat yang dimana memang tempat di sini tuh menjadikan program rutinnya PKB, yaitu Putbank. Jadi Putbank ini dilaksanakan rutin setiap hari Jumat
eh, dan kami itu, jadi program tersebut ini tuh adalah memborong warung nasi yang memang katakanlah kurang mampu, yang ada di gang atau di desa-desa kecil, enggak, di tempat-tempat tersembunyi yang kecil gitu. Dan kami memborong semuanya untuk kami bagikan lagi ke masyarakat yang ada di sana, terutama lansia dan orang-orang yang sedang sakit di sana, yang ada di salah satunya di kota Bandung dan di Cimahi. Dan itu rutin dilaksanakan hari Jumat setelah Jumatan di jam 1. Saya bersama 3 orang staf, salah satunya ada supir, yang kedua itu ada kameramen, yang ketiga itu adalah talentnya, dimana sebagai seseorang yang menjelaskan bagaimana program ini terjalani. Dan kemudian saya lihat ternyata partai ini dari program food bank tersebut itu menjadi wadah atau aspirasi bagi keluh kesah masyarakat. Jadi setelah saya mengikuti program itu, saya mendengar keluh kesah dari masyarakat bahwa memang banyak mereka yang nggak kekurangan, yang nggak mampu atau terhambat oleh kebijakan pemerintah. Lalu kami tampung untuk kami laporkan kepada pemerintah agar didengar dari keluhan masyarakat ini. Jadi agar tetap sejahtera gitu, bahwa Indonesia tuh gak hanya orang lain melihat dari luar tuh ya Indonesia tuh kayak orang negara berkembang biasa gitu, padahal mereka juga butuh didengar. Lantas bagaimana dengan kita? Ya, semua orang pun ingin maju gitu, makanya pemerintah harus membuat kebijakan yang benar-benar mampu memihak kepada rakyat dan sangat-sangat amat antusias ketika saya terjun langsung ke masyarakat di sana, kita sosialisasi. Nah, sewaktu di partai PKB ini kami lebih banyak berdiskusi gitu. Ternyata kami jadi lebih tahu ternyata banyak problem, dinamika bagaimana penduduk di masyarakat tersebut dan bagaimana permasalahan-permasalahannya gitu. Nah, alhamdulillah program ini rutin dan gak cuman program food bank ya, mungkin kayak kemarin kurban Idul Adha juga kami membagikan daging di setiap wilayah yang ada di Bandung itu ke warga-warga yang ada di pinggir jalan yang kesusahan juga gitu. Jadi menurut saya, yang saya simpulkan gitu, selama saya di PKB banyak sekali pengetahuan baru dan bakat yang kami dapatkan gitu, minat baru dari PKB, karena ini menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan dari partai PKB yang bukan hanya menjelaskan tentang apa itu partai atau misalkan gambaran hanya partai ini loh, gambar orang seseorang yang tokoh berpengaruh, tidak, tapi mereka memiliki arti dan nilai gitu terhadap kita sebagai manusia tuh harus memanusiakan manusia, kita harus memiliki empati terhadap masyarakat. Jadi menjadi kebahagiaan tersendiri selama saya magang dan dari awal belajar sistem kepartaian yang tadinya nggak tahu bagaimana itu cara bekerjanya partai. Ketika saya sudah terjun langsung, saya sudah memahami apa itu partai dan bagaimana sistem dan prosesnya hingga akhir. Maka dari itu keluhan-keluhan masyarakat itu sangat amat penting untuk kita didengarkan, bahwa Indonesia harus bisa menjadi cerminan untuk negara lain juga agar bisa melangkah lebih maju seperti negara lainnya, negara-negara maju. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.